Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arin. Saya mahasiswi semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Santo Sirilus Ruteng. Di video kali ini, saya akan berbicara tentang administrasi paroki. Ada 3 poin penting yang akan saya paparkan di sini. Hal ini dilakukan untuk mengganti ujian tertulis mata kuliah administrasi paroki. Poin penting yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Poin penting yang kedua yaitu mengapa gereja membutuhkan hukum. Poin penting yang ketiga yaitu di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Ada 4 poin penting yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas dalam menerapkan adanya esensial dari hukum ini. Yang pertama yaitu hukum yang dibuat dengan akal budi. Menurut pandangan Santo Thomas Aquinas, hukum merupakan suatu aturan, kaidah, ukuran dari tindakan manusia. Semua tindakan manusia yang dapat diukur dan diatur oleh akal budi dapat masuk dalam kategori tindakan. Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Menurut Thomas, suatu tindakan sederhana yang dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai aturan dapat diartikan sebagai hukum. Manusia merupakan aturan dan ukuran untuk tindakan manusia. Oleh karena itulah, suatu tindakan akan benar-benar sebagai tindakan manusia kalau berkaitan erat dengan kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi. Pandangan Thomas Aquinas yang kedua yaitu hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune adalah kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun, setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Pandangan yang ketiga menurut Thomas Aquinas adalah pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di suatu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya pembuat hukum. Menurut Thomas, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan pula bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu komunitas dan rakyatnya lah yang memilihnya. Pandangan Thomas Aquinas yang keempat adalah promulgasi hukum. Suatu sifat esensial yang keempat yang harus ada dalam sebuah hukum yakni promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat, yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi setiap pribadi manusia yang telah diperintah oleh pembuat hukum. Hal ini tentu semakin menekankan bahwa hukum hanya dapat berlaku kuat ketika hukum tersebut dapat dipromulgasikan. Hukum yang tidak dipromulgasikan bukankah hukum karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Sekarang poin penting yang kedua yang akan saya bahas adalah mengapa gereja membutuhkan hukum. Oke teman-teman, ada 5 alasan mengapa gereja membutuhkan hukum. Hal ini didasarkan dengan adanya dimensi dan struktur sosial gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Yang pertama itu adalah dimensi sosial dan komunal gereja umat Allah. Konsili Vatikan II
pada tahun 1962 sampai 1965 mengangkat gambaran gereja sebagai umat Allah. Teman-teman bisa lihat di Lumen Gentium nomor 9. Di setiap zaman dan bangsa, Konsili Vatikan kedua menghadirkan 3 gambaran pokok mengenai gereja, tanpa menghapus gambaran-gambaran lain yang pernah ada. Ketiga gambaran itu ialah orang, masyarakat, dan komunitas. Di antara ketiga gambaran itu, yang paling mendasar dan paling penting ialah gambaran umat Allah atau Populus Dei, the people of good. Konsep ini mengandung beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, semua anggotanya memiliki kesatuan atau unity, asal-usul rohani, kesatuan panggilan dan perutusan, kesatuan harta warisan rohani, dan kesatuan tujuan. Yang kedua, umat Kristiani merupakan kelompok yang begitu kohesif di dalam dirinya, dan mereka menghayatinya sebagai analog dengan ius sanguinis. Yang ketiga, umat Allah juga memiliki kesatuan misi dan pelayanan di dalam dunia. Keempat, umat Allah diorganisir menjadi sebuah unit dan tatanan yuridis yang lebih tinggi. Konsep umat Allah masih menonjolkan aspek internal dan eksternal. Umat Allah dibangun oleh ikatan sosial, yaitu ikatan yuridis. Keseluruhan ikatan sosial itu ditata berdasarkan 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesamaan fundamental. Konsili Vatikan kedua mengajarkan bahwa berkat kelahiran kembali di dalam Kristus di antara semua orang beriman Kristiani, terdapat kesamaan martabat dan kegiatan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Lumen Gentium nomor 32. Prinsip kedua ialah keberagamaan. Anggota umat Allah mengejar tujuan yang satu dan sama dengan cara dan jalan yang beraneka ragam. Prinsip yang ketiga adalah prinsip institusional. Fungsi dalam gereja ditentukan oleh prinsip institusional yang bersumber dari sang pendiri dan kepala gereja, yakni Yesus Kristus sendiri. Yang ke B, hubungan antara komunitas dan institusi. Yesus Kristus menginstitusionalkan sarana penyelamatannya di dalam gereja umat Allah, yang adalah tanda dan sarana keselamatan. Karena itu, sakramen-sakramen dan semua media untuk mencapai keselamatan kekal ditemukan di dalam umat Allah. Dalam arti inilah, gereja adalah sebuah institusi yang lahir dari kehendak Kristus sendiri. Dengan demikian, struktur dan organisasi gereja yang paling mendasar lahir dari kehendak sang pendiri ilahi, bukan dari kehendak anggota-anggotanya yang muncul dalam perjalanan sejarah. Institusi lalu mendapatkan arti yang khas di dalam gereja. Kedua aspek tersebut, institusi dan komunitas, tidak saling terpisah, melainkan dua faktor yang saling mengisi dan melengkapi. Institusi lahir dari jantung komunitas, keduanya menyatu dan membentuk konfigurasi gereja umat Allah. Alasan yang ketiga atau C, yaitu hukum sebagai struktur gereja. Hukum tidak dimaksudkan sekedar untuk mengatur perilaku umat, melainkan menjadi struktur sosial gereja itu sendiri. Hukum berfungsi menstrukturasi gereja umat Allah. Itu berarti hukum bisa menentukan dan melengkapi lebih lanjut struktur organisasi gereja dengan menciptakan situasi atau entitas yuridis di dalamnya. Misalnya, figur dan jabatan paus, kolegium para uskup, vikaris jenderal, atau vikaris judisial. Alasan yang keempat atau D adalah basis sakramental hukum kanonik. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa persekutuan umat beriman Kristiani terstruktur secara organik lewat perayaan sakramen-sakramen. Ada sekurang-kurangnya 5 sakramen gereja, yang perayaan dan penerimaannya menciptakan struktur gereja, yakni baptis, penguatan, ekaristi, tabisan, dan perkawinan. Namun, di sini kita cukup membahas sakramen baptis dan tabisan saja. Baptis adalah
sakramen yang menjadikan seseorang anggota gereja dan merupakan tahapan fundamental untuk masuk secara personal ke dalam proses keselamatan. Ada dua efek sakramen baptis. Yang pertama, melalui pembaptisan, seseorang diinkorporasikan ke dalam tubuh Kristus. Bersama Kristus mengambil bagian dalam keputaran ilahi dan berpartisipasi dalam kodrat ilahinya. Inilah efek primordial pembaptisan. Kedua, lewat baptis, seseorang sekaligus diinkorporasikan secara penuh ke dalam gereja sebagai persona dan menikmati semua khazanah rohaninya. Sakramen tabisan menciptakan partisipasi dalam imamat Yesus Kristus secara unik yang berbeda secara hakiki dengan partisipasi lewat baptisan. Alasan yang kelima yaitu relasi antara hukum ilahi dan hukum manusia. Hukum ilahi dan hukum manusiawi bersama-sama membentuk satu sistem yuridis. Ada 3 prinsip yang mendasari relasi tersebut, yakni yang pertama yaitu struktur yuridis dasariah dari gereja bersumber langsung dari hukum ilahi atau dari kehendak ilahi, yakni ikatan yuridis di antara orang-orang terbaptis dan struktur hierarkis gereja. Kedua, umat memiliki otoritas, dan otoritas itu merupakan satu sumber hukum berdasarkan hukum ilahi. Ketiga, semua realitas sosial di dalam gereja selalu memiliki tatanan dasarnya sendiri, yakni hukum kodrat untuk beberapa kasus dan selebihnya hukum rahmat. Selanjutnya, kedua sistem hukum itu, hukum ilahi dan manusiawi, memiliki relasi hierarkis. Sebagaimana sudah disinggung ya teman-teman, hukum ilahi merupakan hukum fundamental yang menjadi dasar, yang perlu dan sekaligus pembatas bagi hukum manusiawi. Karena itu, hukum manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi kehilangan daya normatifnya. Bahkan, dalam beberapa kasus kehilangan keabsahannya. Hukum manusia selalu dan bahkan harus direformasi agar semakin selaras dengan hukum ilahi. Poin penting yang ketiga, yaitu di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir dari dirinya. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Karena itu, Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injilnya adalah norma tertinggi di dalam gereja. Sekarang, kita akan melihat beberapa ungkapan hukum cinta kasih di dalam hukum kanonik. Yang pertama itu, kodeks. Di akhir dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa atau salus animarum adalah hukum yang tertinggi. Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sebagaimana cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan kristalisasi dari intisari dari semua hukum. Demikian juga keselamatan jiwa-jiwa merupakan intisari dan tujuan utama setiap norma hukum kanonik. Kedua, dalam sistem legislasi Gereja Katolik ada tempat terhormat untuk prinsip ekuitas. Kata Latin ini secara harfiah berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil. Istilah ini kurang lebih berarti keluasan dan kearifan dalam penerapan undang-undang. Kodeks menerjemahkannya dengan kewajaran. Prinsip kewajaran tanpa spesifikasi apapun diaplikasikan pada hak setiap orang beriman, Kristiani untuk diadili dalam forum gerejawi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ada 3 unsur yang terkandung dalam ekuitas atau kewajaran, yaitu yang pertama, ekuitas menampilkan keadilan yang lebih tinggi dalam rangka kesejahteraan jiwa seseorang. Ada 3 unsur yang terkandung dalam ekuitas atau kewajaran, yaitu yang pertama, koreksi atau undang-undang yang berlaku. Yang kedua,
bentuk atau wujud yang lebih tinggi dari keadilan. Dan yang ketiga, keadilan dalam kasus partikular. Ekuitas menampilkan keadilan yang lebih tinggi dalam rangka kesejahteraan jiwa seseorang. Prinsip normatif itu berbeda dengan hukum positif murni, karena hukum positif manusiawi tidak mampu menampung dan mengantisipasi semua situasi atau keadaan subjek hukum. Lewat ekuitas keadilan ilahi, dihadirkan di tengah-tengah urusan manusia yang diatur oleh hukum positif manusiawi, di mana hukum positif itu mengupayakan keadilan manusiawi, namun secara umum dan abstrak saja. Ungkapan yang paling jelas dan nyata dari ekuitas atau epicia di dalam kodeks ialah dispensasi. Teman-teman bisa lihat di buku hitam kanonik halaman 85-93. Dispensasi adalah instrumen yuridis yang digunakan untuk mencabut daya wajib suatu norma hukum dengan tujuan untuk menjawab situasi konkret dan kebutuhan mendesak dari subjek hukum, entah perorangan ataupun kelompok orang. Dispensasi menjadikan hukum lebih sesuai dan lebih dekat dengan situasi khusus subjek hukum berdasarkan tempat dan waktu, sehingga akhirnya hukum dirasakan sebagai pelayan dan pengabdi kehidupan manusia itu sendiri. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.